Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'thiril hikamiyah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالة العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا، وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا ومنصورا، وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus, nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua berada dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan syukur disampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih sampailah kita menunaikan ibadah Ramadan pada hari ini, yang mana di siangnya kita berpuasa, malamnya menunaikan ibadah tarawih. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan semua dari ketaatan itu akan Allah berikan keistiqamahan sampai kepada penghujung dari Ramadan. Karena memang Allah menyebutkan di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Maka apa makna la'alla? Harfun taraji, dengan makna bahwa orang akan memperoleh takwa di penghujung Ramadan ketika ada kesungguhan dan keistiqamahan dalam dirinya. Barulah takwa itu akan mereka dapatkan di akhir dari Ramadan nantinya. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu disampaikan kepada beliau, mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang memperoleh syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada salah seorang ulama yang dinamakan beliau dengan Imam Al-Jazuli, yang mengarang satu kitab maulid bernama Dalailul Khairat. Mengapa beliau mengarang akan kitab ini? Ternyata kitab ini dikarang oleh Imam Al-Jazuli beranjak dari sebuah kejadian di negara Maroko dulunya, bahwa Maroko pernah terjadi kekeringan yang panjang, pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Maka ketika kemarau sangat panjang itu, duduklah seorang perempuan di samping sumur yang kering. Tidak lama setelah itu, maka turunlah hujan yang begitu lebat. Maka bertanya Imam Jazuli kepada perempuan tadi, apakah yang engkau baca di samping dari sumur itu? Kenapa ketika engkau sudah duduk di samping sumur sambil membaca sesuatu, datanglah hujan yang lebat? Menjawab perempuan tadi, aku hanya memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebutkan oleh ulama. Apa kata beliau? Min asbabi killatil barakah, yang mana sebab hilang keberkahan di zaman kita pada hari ini adalah karena enggannya kita bersalawat kepada Rasulullah. Padahal salawat inilah yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan, kata para ulama. Jadi coba cek sampai hari ini Bapak dan Ibu, sudah berapakah salawat kita kepada Rasul? Jan-jan Nabi menangis untuk kita, yang kita belum pernah menangis saking rindunya kepada Rasulullah.
Janjan Nabi berdarah memikirkan kita. Bahkan Nabi menyebutkan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Tapi ketika Nabi mengatakan rindu, yang kita tak sedikit pun memiliki kerinduan kepada Rasulullah. Maka membuktikan rindu dan cinta adalah dengan menyebut nama Rasul, bersalawat kepada beliau. Karena inilah ada ulama di Kalimantan bernama Abah Guru Sekumpul. Beliau tidak kurang bersalawat kepada Rasul. Berapakah salawat beliau kepada Rasulullah? Tidak kurang 50.000 kali dalam satu hari kepada Rasulullah. Kenapa begitu banyaknya salawatnya? Karena memang Allah Nabi menyebutkan, aku mengenali umatku tergantung dengan salawat yang ia baca. Semakin umatku banyak bersalawat, maka dikala itu semakin banyak pula aku mengenal akan umatku, kata Rasulullah. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kitalah berada di penghujung-penghujung Ramadan. Lah memasuki 26 Ramadan, kurang lebih entah 5 atau 4 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan hari ini. Maka apa yang diminta oleh Allah ketika engkau akan berpisah dengan Ramadan itu? Maka Allah menyebutkan di Quran surat Al-Baqarah pada ayat yang kedua, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, kata Allah. Ketika hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Maka apa makna kalimat inni qarib, aku dekat? Ternyata kalimat inni qarib ini adalah kalimat untuk mengatakan, hai manusia, ketika aku mengatakan diriku dekat dengan engkau, maka dekati pula aku, kata Allah. Jadi apa makna di balik ayat ini? Bahwa untuk dekat dengan Allah itu bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Untuk datang ke masjid itu bukan hanya datang ketika di Ramadan saja. Membuktikan berhasil atau tidaknya Ramadan seseorang dilihat nanti selepas dari Ramadannya. Lain tak kamu sajinya sarajinan di Ramadan atau indak? Lain tak bacaan Qurannya sebanyak di Ramadan juga atau indak? Lain tak kini ibadahnya sebanyak di Ramadan juga atau tidak? Maka ketika masih tetap beribadah seperti ibadah di Ramadan, maka inilah kesuksesan seseorang di dalam Ramadannya. Tapi kan iko pula nan terjadi, anan terjadi ketika di Ramadan kolah bapikir sadualah pengurus ba anak mampagadang musaji je surau. Tapi kira-kira keinginan pengurus mampagadang musaji je surau itu hilang seketika ketikalah di akhir Ramadan, bahkan di luar dari Ramadan. Berencanalah pengurus di awal Ramadan, de baalah caronyo kama kedi cari dana ku andak muek-muek musaji awak laiha rami orang sembayang. Tapi paslah akhir Ramadan, di luar Ramadan, hilang keinginan pengurus. Kenapa dengan demikian? Kita hanya memakmurkan rumah Allah itu di dalam Ramadan. Padahal di dalam Quran Allah mengatakan, apa kata Allah? Bahwa bukti keimanan kepada Allah, bukti ketakwaan seseorang kepada Allah terletak dengan ia memakmurkan rumah Allah. Jadi tidak mau kini saja ramai di Ramadan, kok dapat sudah Ramadan pun juga ramai. Ini makna dari akhir Ramadan. Karena caliak kalimatnya Bapak dan Ibu, la'allakum tattakun. Allah tidak menjamin setiap orang nan bertamu dengan Ramadan pasti bertakwa, tidak. Allah tidak menjamin orang-orang nan lai berpuasa di Ramadan pasti mendapatkan takwa, tidak. Tapi kamilah sebut tadi, la'alla dalam ilmu nahu disebut dengan harfun taraji. Apa maknanya? Takwa itu didapat ketika ada kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Jadi kok dapat harapan besar kami, dek kinilah ke akhir-akhir Ramadan, dan nanti di hari pertama 1 Syawal lah langang pulau musaji awak balia.
Makanya penting peran aktif masyarakat di dalam memakmurkan rumah-rumah Allah, terkhusus bagi adik-adik kami yang remaja-remaja. Kepenting yang meneruskan perjuangan agama Allah, yang meneruskan dari perjuangan masjid surau-surau kita adalah di tangan para remaja. Karena memang sejarah sejak dulu di Minangkabau menggambarkan banyaknya surau di Minangkabau yang dulu bertebaran surau tadi, tapi sampai hari ini banyak surau nan telah mati, banyak surau nan tak lagi dihuni, banyak lagi surau nan tidak diisi oleh orang. Kenapa dengan demikian? Buyanya lah meninggal, tak donan kemanaruihan. Itu nan terjadi. Jangan sampai pula masjid kita nan semegah ini, nan sagagah ini, kebanggaan orang-orang Sungai Pua Lima Suku. Inilah masjid yang besar, tapi nanti di masa yang akan datang tidak ada lagi ramainya akan masjid ini, karena ndak ada nan menggerakkan. Makanya penting remaja-remaja, maka penting bagi adik-adik kami, ndak usahlah ikut-ikutan dengan hal yang sekarang. Kini kan orang sibuk manga, bangganya pemuda tu ketika berjoget di hadapan TikTok masing-masing. Tu ndak bangga kalau ada itu. Tu bedanya orang dulu, pemuda dulu dengan sekarang. Pemuda hari ini bangganya joget-joget di depan HP. Bangganya kini meniru-niru akan laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki. Tapi pemuda-pemuda remaja di masa-masa lampau tengok kembali akan Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasul menjadi pasukan komandan kaum muslimin ketika usianya baru menginjak 18 tahun di kala itu. Lihat pula kini kau akan Imam Syafi'i yang telah hafal Quran semenjak usia 9 tahun. Lihat pula akan Ibnu Sina yang hafal Quran semenjak 5 tahun. Lihat pula akan Zaid bin Sabit yang gagah berani berjihad di jalan Allah ketika usianya 13 tahun. Caliak pula akan kini ko bagaimana diperintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan wahyu ketika usianya lah beranjak 21 tahun. Lihat pula akan para ulama. Imam Suyuti, bagaimana Imam Suyuti? Beliau menulis kitab Al-Bahjatul Mardiyah Syarah Alfiyah Ibni Malik ketika berusia 18 tahun. Menulis kitab Kunyang bila beliau tulis umur 18 tahun. Caliak pula akan Imam Suyuti ketika menulis dari tafsir Jalalain dari surat Al-Baqarah sampai surah Al-Isra selama 40 hari beliau menulisnya ketika usianya menginjak 22 tahun. Caliak pula kini Imam Al-Qadari yang menyelesaikan Nazam Sulam Munawarak dalam ilmu mantik beliau. Berapa usia beliau menyelesaikan kitab dalam disiplin ilmu mantik ketika usia beliau baru menginjak 21 tahun. Lihat pula akan Syekh Fanari yang memerlukan waktu setengah hari untuk mensyarah kitab Matan Ithaguji ketika berusia 25 tahun. Bayangkan usia mode itulah itu orang-orang dulu. Kini mohon maaf, jangan kini kahafal Quran, jangan kini ke mensyarah kitab, ke menulis kitab. Kadang remaja kita tidak pernah nampak di rumah Allah. Nampaknya bila saja ketika ke acara-acara MTQ jo khatam Quran. Ambo kadang sering jo bapak dan ibu, tapi bukan di sini, di Tampe Ambo tu. Ketika sedang khatam Quran, persiapan khatam Quran, ramai pemuda. Mulai si azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hilang tak nampak surah Allahnya lain. Sudah hilang nanti, selesai maghrib lah sudah orang sembahyang, nampak lahnya balik. Jadi ambo berfikir, iku manusia tu indak ke siapa? Karena yang lari mendengar azan tu siapa ni? Anda ambo ngecek tu apa ni? Ambo ngecek. Kan itu gambarannya. Jadi cobalah cek kembali dan terdengar di kami
di masjid ini baru dibentuk remaja masjidnya. Maka pegang masjid rumah Allah ini. Kami itu nan dipasankan oleh orang-orang tua dulu, oleh guru-guru kami. Apa pesan oleh guru kami? Nan musaji jan lapeh-lapehan ka orang. Tu kecil beliau. Tetapi remaja-remaja ini ndak akan bisa bergerak kalau ndak ada dukungan dari nan tua-tua. Jadi ndak bisa pula disalahkan nan remaja saja, tidak. Ndak pula bisa disalahkan nan pemuda, ba aku ndak datang kamu saji, ndak. Ada pula kini yang membuat pemuda tu ndak datang ke masjid karena yang tuanya banyak salah di hadapan yang muda-muda tadi. Kami model tu Bapak dan Ibu. Anan kami kerajaan dulu salah serolahnya. Kau di kerajaan salah serolahnya. Kau di kerajaan salah serolahnya. Akhirnya namanya anak muda, mentalnya tu goyah baru. Dia acuk kenesalan antinalah ke musaji lain. Tapi ada beberapa masjid dan memang musaji itu diatur oleh pemuda yang mencari guru untuk kajian pemuda, yang mengadakan acara-acara pemuda, yang mengadakan acara lengkap pemuda. Ada satu masjid itu remajanya yang mengatur semua. Hari Senin diadakan pengajian khusus ilmu tajwid. Jadi beliau carilah pemuda yang mencari guru, datang pemudanya, datang yang tua-tuanya, belajar khusus tajwid, membetulkan bacaan Al-Quran Seninnya. Di hari Selasanya kemudian khusus mengaji tentang tafsirnya, ditafsirkan semenjak dari Al-Baqarah sampai akhir. Di hari Rabu khusus mengkaji tentang hadisnya. Di hari Kamis khusus mengkaji tentang tauhidnya. Di hari Jumat khusus kini berzikir dan bersalawat. Di hari Sabtu khusus belajar akan bagaimana fikihnya. Jadi ada program yang dibuat oleh remaja, tapi ada support, dukungan dari yang tua. Itu penting. Karena kalau tidak ada dukungan dari yang tua, kami yang muda itu kan minim pengalaman. Untuk mendorong pengalaman itu ada kan dari dukungan yang tua. Tapi kalau yang tuanya tidak mendukung, yang tuanya tidak mensupport, yang tuanya malah menyalah-nyalahkan, bagaimana remaja kita akan baik? Makanya semakin lama semakin jauh je yang muda tu dari Allah. Padahal Allah menyebutkan inni qarib, aku dekat, dekati pula aku, kata Allah. Jadi inilah pesan Allah lepas dari akhir Ramadan. Jangan dakik ke Allah tu bila butuh saja. Jawabkan dakik ke Allah tu bila butuh saja Bapak ni. Bila butuh baru dakik ke Allah. Sembayang tu nan khusyuk bila Bapak dan Ibu? Sembayang tu yang khusyuk bila Bapak dan Ibu? Ketika sedang butuh, ketika hidup sedang susah, pitih agak payah, tu yo agak khusyuk buat beribadah. Salatnya saja jangan ditanya oleh, takbirnya saya mantap, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu ketika susah. Tapi ketika senang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Berdoa macam tu juga. Doa tu kapan? Ketika khusyuk-khusyuknya, ketika sedang susah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang pengasih, yang penyayang, yang maha tinggi, maha agung, yang maha besar, yang maha agung, yang maha penyayang. Tidak ada tempat meminta kecuali Engkau. Tidak ada yang mengabulkan kecuali Engkau. Engkau nan maha tinggi, Ya Allah. Maka ku minta kepadamu hari ini, Ya Allah. Baca semua. Tapi cuba ketika senang, doanya, Ya Allah, Engkau tahu isi hati hamba, kabulkanlah Ya Allah. Itu saja oleh. Makanya dekat dengan Allah tu senang maupun susah, dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi makna memakmurkan masjid di dalam Al-Quran itu bukan hanya sebatas bangunan, bukan hanya sebatas memperindah bangunan, tapi bagaimana program yang ada dalam masjid pun juga makna dari memakmurkan rumah Allah. Kok dapat yo pemuda nan bergerak, ada remaja masjid, maka uruslah masjid ini, jangan pernah lepaskan. Soal bagaimana yang terkendala, tanyakan ke orang-orang tua kita.
Tapi manakala yang tua dengan muda berseberangan, maka tidak akan pernah baik keadaan masjid ini. Kecik yang tua suruh nan muda tu maduk ke kami. Kecik nan muda suruh lu nan tua tu maduk ke kami. Tu nak kasih selesai musajid lah itu dah. Tapi kalau layamuh awak dengan remaja, sadar pengalaman tak banyak, sadar kini kemampuan kita mengurus belum ada, maka tanya ke nan tua. Nan tua maka luangkan waktu untuk memberitahu, magiahkan pengalamannya. Karena sejarah surau di Minangkabau Mode itu semua sejarah surau di Minangkabau. Ada generasi-generasi, ada orang tampek batanyo di nan mudo. Itu sejarah dari surau-surau dulu. Ada tampek batanyo. Cuba caliak bapak dan ibu, fungsi surau dulu bukan cuma untuk sebatas mengaji, salat, tidak, tapi untuk batanyo permasalahan pun ke surau orang. Sia contoh, ada Syekh Abdul Rahman Batu Hampar. Bagaimana Syekh Abdul Rahman Batu Hampar itu? Beliau tu baru pulang dari Mekah. Orang berilmu, lah bau mua 60 tahunan lah usia beliau pulang dari Mekah. Lalu berada di surau. Ketika berada di surau, di sekeliling kampung Batu Hampar tu kerja orang di kala itu sibuk madu ayam, sabung ayam, judi ayam. Jadi terfikir oleh beliau, baalah caranya supaya kini orang-orang sekitar berubah kebiasaannya. Tidak lama setelah itu datang kemudian akan orang nan suko judi ayam tu. Datangnya ke surau, keciknya, oh buya, tolong doa ayam mambogo cik buya, nak manangnya baradu. Tolong kelebihan orang dulu bapak dan ibu. Kelebihan orang dulu tu, nan orang tua, nan ulama, nan buya tu baharagoi tampek bayau. Tu pesan untuk nan muda. Karena nan muda-muda kok egonya agak tinggi. Karena kami kan masih muda, ego kami kok tinggi. Karena ego nan muda-muda kok tinggi. Datang orang tu ke Syekh Abdul Rahman Batu Hampa. Oh buya, tolong doa ayamku nak manangnya baradu buya. Dulu kehebatan orang dulu, sejauh-jauhnya dari Allah, sejauh-jauhnya dari Allah, dari ibadah, nan doa buya, pendapat nan tua paralu jo. Maka diambil oleh Syekh Abdul Rahman Batu Hampar ayam tadi, sudah diambil, didoakan, tapi doanya bukan untuk ayamnya, untuk orangnya. Lah sudah didoakan, bawalah. Lah sudah dibawa, yo manang-manang saja ayam tu beradu. Heranlah orang, yo santiang doa buya tu manang saya yang buat beradu. Siapa mendoaan buya tu? Datanglah orang ramai-ramai ke surau. Buya, doa nan baca buya, yo manang-manang saya yang kami beradu. Kecik Syekh Abdul Rahman Batu Hampar. Bawa kawan-kawan rami ke surau, bawa ayam tu ke langsung. Di surau ambo tunjukan doanya. Lama kelamaan suraunya semakin lasuh, ayamnya semakin tinggal. Ada itulah orang dulu. Tapi bayo yang tua pun harus support. Kalau andai dulu Syekh Abdul Rahman Batu Hampar datang orang membawa ayam, buya doa ayam kecil buya, haram masuk neraka kerajo ko. Mungkin tak rami-rami surau lain. Tapi karena beliau lain mendoakan, kemarilah buat tunjukan doanya, buat tunjukan ba'anan di surau, buat tunjukan ba'a doanya. Akhirnya ba'a rami orang di surau, tinggal pekerjaan buruk tadi. Jadi yang orang tua kami, bapak-bapak dan ibu kami, support agih ke yang remaja. Support remaja, dukung mereka. Nampak yang salah dinasihati bukan dicela. Karena Islam mengatakan nasihat bukan cela. Yang muda remaja, maka bangunlah masjid ini dengan apa? Dengan pikiran-pikiran kita yang masih muda, pikiran-pikiran kita yang masih fresh, tapi minta selalu pendapat kepada tua-tua supaya bangkit Islam itu kembali. Karena hari ini Islam lah mulai hancur dengan berbagai macam peradaban. HP peradaban bukan Islam. Berapa banyak remaja-remaja Islam yang hancur di HP-nya. Berapa banyak remaja-remaja Islam yang sampai hari ini tidak lagi tahu dengan masjid, yang tidak lagi tahu dengan kajian-kajian dan sebagainya. Di awal Ramadan kemarin Bapak dan Ibu,
kami magih materi terkait dengan fikih ibadah terhadap remaja-remaja. 80% remaja salah cara berwudu dan cara mandi wajibnya. Itu kan pertanda bahawalah mulai jauhnya. Maka bangunlah kembali. Saran kami, mulai lepas Ramadan, buktikan ke Allah bahawa kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di Ramadan masjidnya ramai, bukan hanya Ramadan kegiatan masjidnya aktif, tapi di luar Ramadan aktifkan kembali akan masjidnya. Kok dapat rami mode kini, mode tu pelur nanti di luar dari Ramadan, tapi dengan program-program yang terbaik. Silakan calian nanti contoh bagaimana program Masjid Joko Karian di Jawa. Ada pula masjid, kami lupa pula masjid namanya, tapi masjid tu kecil. Masjid tu kecil tapi masjid kapal selam. Ada masjid kapal selam tu bisa dijadikan contoh untuk remaja kami membangun program masjid. Ada masjid Joko Karian, masjid kapal selam, tu masjid-masjid yang luar biasa. Semua masalah selesai ketika ada di dalam masjid. Yang susah di masyarakat, orang datang ke masjid. Nanti sandik di luar, orang tiba ke masjid. Maka bangunlah dengan remaja-remaja kami dan tolong support bagi orang tua kami. Maka inilah makna Allah mengatakan inni qarib, aku dekat kepada Allah. Tapi makna dekatnya Allah bukan hanya di Ramadan, tapi Allah mengatakan dekat sepanjang waktu. Ketika Allah mengatakan dekat sepanjang waktu, maka kita dekati Allah sepanjang waktu, bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah berikan keistiqamahan ibadah kepada kita. Mudah-mudahan segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan akan berdampak nanti di luar dari Ramadan, akan terus berlanjut nanti di luar daripada Ramadan. Cuba cek Bapak dan Ibu, Qurannya sampai kini lah barakali khatam Bapak dan Ibu. Lah barakali khatam baca Quran Bapak dan Ibu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tandang saya berasa warnanya tu. 8 kali, 9 kali, 10 kali. Kenapa itu penting? Karena memang ulama-ulama dulu bukan hanya di Ramadan, mereka mengkhususkan ibadah di Ramadan, tapi di luar Ramadan ibadah itu tetap dijalankan. Lihat Imam Qatadah mengkhatamkan Quran sekali sepekan di luar Ramadan, sekali 3 hari dalam bulan Ramadan. Lihat pula Imam Syafi'i yang mengkhatamkan Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Lihat pula akan imam yang lain mengkhatamkan Quran sekali sepekan dalam Ramadan, tapi di luar Ramadan mereka tetap dekat dengan Quran. Maka cuba cek kembali, kerana Ramadan tak lama lagi, akan berpisah dengan kita. Maka banyak-banyaklah memaksimalkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi minas siyamina iyahu. Ya Allah, jangan kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir di dalam hidupku. Fa in jaltaha faj'alani, maka jika engkau menjadikan ini Ramadan menjadi Ramadan terakhir dalam hidupku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang kau cintai ya Allah. Itu doa Nabi ketikalah berada di penghujung Ramadan. Mungkin itulah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir Ad-Da'i Filallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.